kita dalam keadaan mungkin ya, Bapak Ibu merasa bahwa setiap kali kita kasih masukan tidak pernah pemerintah dengar, mungkin begitu ya. Tapi kita harus melihat bahwa ketika kita punya data dan informasi yang jelas, data dan informasi kita tuh ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, sebenarnya data-data kita itu bisa kita diskusikan dengan pemerintah daerah. Bapak dan Ibu, kita coba melakukan itu di Papua Selatan awal-awal karena kita punya keresahan juga ya, bagaimana memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk data dan informasi agar bisa diakomodir di dalam perencanaan pembangunan. Kita diskusi dengan pemerintah daerah dan kemudian pemerintah daerah membuka ruang untuk bisa kerjasama dengan beberapa mitra. Salah satunya kami, ada beberapa yang kami coba sepakati. Yang pertama adalah bagaimana mendukung dalam perencanaan pembangunan. Ada satu dokumen yang dihasilkan adalah rancang bangun pembangunan berkelanjutan, data dan informasi tentang perubahan iklim, tentang kebencanaan, tentang stunting, tentang peran perempuan, tentang ekologi, itu sebagian besar ada di rancang bangun dan sementara sedang berproses di RT RW Provinsi Papua Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kami rasa juga data dan informasi tentang spasial itu atau keruangan, data-data peta itu juga penting, sehingga kami coba mendukung pemerintah Papua Selatan untuk membangun sistem informasi geospasial yang sekarang namanya adalah akun Palapa atau Palapa untuk Papua Selatan. Ini datanya sudah ada, sementara sedang terupdate juga dan digunakan di dalam harmonisasi RT RW dan RZBP 3K. Jadi RZBP 3 itu bicara tentang pesisir dan pulau-pulau kecil untuk lautnya, kemudian RT RW bicara tentang daratnya. Setidaknya harmonisasi itu dilakukan untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Lanjut. Ini beberapa contoh, Bapak, ini mungkin saya tidak terlalu punya pengalaman yang banyak, tetapi Bapak Ibu bisa cerita, di sini juga banyak sekali teman-teman LSM bisa bercerita. Tapi ada beberapa pembelajaran tentang opsi mata pencarian berkelanjutan. Mata pencarian berkelanjutan tidak usah mencari sesuatu yang baru, ini menurut pengalaman kami ya. Tapi apa yang sudah ada di masyarakat itu saja yang dikuatkan. Jangan yang baru lagi, kita tidak ada pendamping di sana cukup lama, kemudian masyarakat ditinggal, masyarakat akan begitu. Tapi kalau mereka itu adalah inisiatif mereka, bahwa ini adalah yang kami mau lakukan, kemudian itu yang dikuatkan, itu jauh lebih mudah dibanding ketika kita membuat satu perencanaan atau program yang baru. Jadi yang dilakukan salah satunya di Kaliki. Di Kaliki itu ada pengembangan ekowisata, ada satu rawa upip yang bagus sekali di situ, itu juga tempat sakral masyarakat kembangan itu. Tapi kemudian di Kampung Kaliki juga masyarakat ingin pengembangan nenas, kebun nenas ini mereka sementara sedang lakukan. Dan luar biasa karena ini juga didukung oleh gereja GKI, Shalom, Kaliki dan sedang berjalan dengan masyarakat. Kemudian di Asfati contoh Bapak Ibu yang digambar di bawah itu adalah bedeng-bedeng yang masyarakat lakukan ketika mereka mau akses ke hutan dan ternyata di sana banjir, mereka tidak bisa ke sana, mereka bikin bedeng di sekitar pekarangan, tanam sayur, kemudian tanaman obat-obatan. Bedeng itu medianya karena mereka susah sekali tanah, mereka ganti dengan sarang burung maleo. Jadi media sarang burung maleo itu yang mereka pakai untuk media tanam. Itu salah satu solusi lokal berbasis alam yang dilakukan oleh masyarakat di sana untuk bagaimana mereka tetap juga dapat sayur di sekitar kalau mereka ke hutan dan susah untuk akses. Lanjut. Kami juga coba melakukan monitoring ekologi yang partisipatif ya. Ini ilmu ini bukan hanya ilmunya orang yang tahu saja ya atau WWF saja. Ternyata ilmu ini juga kita kerjasama dengan masyarakat dan masyarakat bahkan yang memberikan informasinya. Monitoring ekologi terhadap satwa ini dilakukan untuk membantu monitoring apakah satwa-satwa itu masih ada. Kalau kita kan bisa berteriak ya, kalau kita tidak bisa hidup di situ kita bilang aduh kita tidak bisa hidup. Kalau satwa kan tidak bisa berteriak. Coba kita monitoring dari yang dulu dan yang sekarang, ternyata memang ada perubahan yang terjadi ketika terjadi gangguan di ekosistem itu. Dan ini masyarakat juga yang memberikan informasi. Termasuk nama-nama lokal masyarakat yang memberikan ya, nama-nama lokal, bahkan suara-suara burung tertentu masyarakat yang memberikan, dong kasih tahu. Kakak ini suara burung ini pakai bahasa lokal, nanti dicek lagi dengan alat, kita pakai alat namanya bioakustik. Alat itu hanya untuk merekam suara, kemudian mengidentifikasi suara-suara satwanya seperti apa. Nanti masyarakat bantu, oh ini burung jenis ini, burung itu. Nanti kita pakai buku atau kita lihat dari frekuensi suaranya menentukan
bahwa apa benar apa tidak validasinya. Jadi validasi dilakukan juga oleh masyarakat adat yang memang tahu dan mengenal hutan. Ini baik sekali Bapak Ibu untuk melihat bahwa ekosistem ini masih baik apa tidak. Salah satunya adalah pencirinya adalah satwanya masih ada atau sudah tidak ada. Lanjut. Ya, ini yang berikutnya, analisis valuasi ekonomi Bapak Ibu. Saya mau bilang tadi angka kemiskinan di mana MAPI dan ASMAT paling tinggi. Padahal Bapak Ibu lihat salah satunya di ASMAT ini ada 4 kampung. Lihat di dalam mereka punya nilai poin keempat ini. Ternyata pemanfaatan langsung per kapita per bulan antara 3,5 juta sampai 10 juta per bulan. Artinya jangan selalu bilang IPM Papua dan Papua Barat dulu ya. Selalu rendah terus di Indonesia nih. Yang salah siapa ya? Ketika bilang itu rendah, otomatis rencana-rencana tentang ekonomi itu akan dilakukan instan untuk mempercepat atau untuk buat PDRB tadi tinggi atau buat angka ini lebih tinggi. Padahal sebenarnya potensi, ini hitung potensi ya. Potensi itu sudah ada itu. Masyarakat kalau dikonversi nilainya, apa yang dia makan sehari-hari per bulan itu 3,5 sampai 10 juta. Berarti program yang ada bisa jadi mungkin programnya tidak tepat sasaran. Bisa jadi ya, kita kan tidak tahu. Tapi rekomendasinya adalah jangan selalu bilang orang Papua miskin. Orang Papua tidak miskin. Kalau kita miskin tidak mungkin kita bisa makan kapan saja toh. Kita kalau perlu apa-apa kita tinggal ke hutan berapa 1 jam mungkin kita sudah dapat hasil buruan, atau kita mancing kita sudah dapat. Artinya kita tidak miskin. Jadi angka-angka ini sebenarnya untuk apa atau ada yang salah dalam perhitungan. Pada saat kita diskusi juga ternyata kesalahannya adalah bahwa pemerintah atau BPS itu tidak memasukkan nilai-nilai yang menurut masyarakat penting tadi. Tidak menghitung berapa luas hutan sagu. Tidak menghitung berapa sagu itu dalam satu pohon, berapa tumang itu, berapa ton yang dihasilkan dalam 1 tahun. Tidak pernah dihitung. Berapa air yang mereka punya, berapa karbon yang mereka punya, berapa tutupan hutan yang mereka punya, berapa nilai itu tidak pernah dihitung dengan baik secara statistik. Sehingga selalu nilainya daya beli. Yang diukur adalah daya beli. Bapak dan mama dorang, berapa sih 1 bulannya mereka mampu untuk beli di kios sana atau mampu punya uang berapa. Padahal bukan hanya uang sebenarnya ya. Nilai ekonomi itu bukan dihitung hanya uang cash, tapi aset. Ini bagian dari aset yang harusnya Bapak dan Ibu merasa kami orang Papua, kami bukan orang miskin. Kami tidak mau dibilang miskin. Kami punya. Jangan kasih sesuatu program yang sebenarnya untuk siapa? Kami tidak butuh itu. Misalnya begitu ya. Tapi data ini menunjukkan itu Bapak Ibu. Jadi ternyata kalau tadi saya tulis di slide awal-awal bahwa situasi kita adalah kita miskin, ASMAT dan MAPI, tapi lihat dari 4 kampung yang paling jauh di dekat Taman Nasional Lawrence sana, 4 kampung ini mereka tidak miskin sebenarnya. Tapi bagaimana program itu ketergantungan yang diberikan itu terlalu tinggi. Padahal sebenarnya masyarakat punya potensi. Udang mereka berlimpah. Kalau ambil udang musim bisa ember-ember. Artinya tidak kurang ya. Dibanding kita yang di kota mungkin hanya makan tempe dengan tahu dan telur saja, masyarakat di kampung mereka makan lebih bagus-bagus daripada kita itu. Itu membuktikan bahwa sebenarnya mereka lebih tinggi kemampuannya. Baik, dari beberapa dampak yang dilakukan, mungkin saya pikir dampak ini bisa teman-teman juga punya ini ya, punya cerita tentang dampak. Tapi saya mau bicara tentang kemitraan atau kolaborasi. Bapak Ibu lihat ya. Pekerjaan kita ini pekerjaan berat yang tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau kita masing-masing kerja dengan kita punya sendiri, kita tidak lihat kita punya teman lain kerja apa, kita tidak akan pernah jadi apa-apa. Jadi yang mau ditekankan di sini adalah Bapak Ibu, kita harus bekerja sama-sama. Kalau sekarang kita punya keprihatinan sama-sama, mari kita kerja sama-sama. Kita sumbang pikiran, kita berbagi peran, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Itu pesannya. Jadi WWF tidak bekerja sendiri, Bapak Ibu, kita kerja dengan sekian banyak lembaga, instansi, dan masyarakat adat tentunya, dan yang berjuang itu sama-sama. Bukan WWF yang berjuang, tapi semua teman-teman yang bekerja ini semua berjuang sama-sama. Kemudian tantangan saya pikir kita balikan ya. Tantangan itu bisa jadi peluang. Begitu juga peluang bisa jadi tantangan. Segala sesuatu yang negatif bisa jadi positif. Segala sesuatu yang positif bisa jadi negatif. Jadi frame kita tuh kita harus bentuk lebih positif.
ketika memang ada masalah, yang kita cari adalah solusinya. Bagaimana solusinya? Mari kita pikir solusi. Jadi kita tidak berpikir mengeluh saja, tapi mari kita cari solusi. Mudah-mudahan di akhir diskusi ini, Pak Angki, kita bisa diskusi sama-sama untuk cari solusi dan siap untuk berbagi peran untuk kita semua. Intinya bahwa kemitraan itu penting, kemudian tantangan itu kita bisa rubah juga sebagai peluang kita bersama. Lanjut. Ini ada beberapa pemikiran WWF, tapi saya pikir nanti bisa untuk bahan diskusi. Tapi intinya kajian ilmiah itu penting, Bapak Ibu. Kalau kita mau berdebat dengan orang pakai data, kalau tidak pakai data orang bilang, kamu bicara banyak saja baru kamu tidak punya data. Pakai data. Kajian, libatkan universitas. Ini ada UNMUS juga, ada UNCEN, ada UNIPA. Universitas kita di tanah Papua cukup kuat. Kita bisa libatkan universitas, anak-anak Papua juga banyak. Kajian ilmiah itu menjadi bahan penting buat kita untuk diskusi. Kemudian kolaborasi, ada Pokja. Tadi pagi juga teman-teman cerita ada multi stakeholder forum, ada MSF di sini, itu bagus sekali. Kemudian pelibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi dan monitoring pembangunan. Saya juga berharap FPIC ini, Padiatapa, bagaimana masyarakat tahu tentang programnya dan kemudian memutuskan, itu harus kita kejar sama-sama dalam bentuk peraturan atau pergub. Sehingga masyarakat juga tahu bahwa kalau kita cuma diajak diskusi saja baru kita tidak ambil keputusan, tiba-tiba barang kok jadi, kita harus bilang itu bukan kita punya bagian yang kita putuskan. Penting ya. Kemudian percepatan pengakuan dan perlindungan wilayah adat dan ruang kelola. Kalau kita bisa kerja sama-sama, kita bagi Papua Selatan ini selesaikan untuk semua peta-peta wilayah adat, kemudian masukkan dalam dokumen perencanaan. Kalau itu selesai, itu menjadi justifikasi masyarakat adat untuk tunjukkan bahwa ketika ada sesuatu nih kami punya peta. Tanpa peta biasanya mereka akan diskusi panjang, gitu. Harus tunjukkan bukti peta. Kemudian penguatan kelembagaan adat, kelompok perempuan adat, kelompok pemuda, disabilitas, dan kaum rentan lainnya. Kita punya kelompok-kelompok rentan, kita juga tetap libatkan ya, kelompok perempuan, disabilitas. Kemudian ada satu informasi data spasial Palapa yang ada dengan Papua Selatan, kita juga harus mau ada akses keterbukaan untuk informasinya. Sehingga mudah-mudahan bisa ada sosialisasi untuk Palapa ini sendiri, sehingga masyarakat semua sebagai subjek pembangunan bisa menggunakan datanya. Lanjut adik. Ini beberapa sumber data yang saya gunakan Bapak Ibu dalam presentasi tadi. Beberapa data yang rencana konservasi bentang lahan, nilai konservasi tinggi, rancang bangun pembangunan berkelanjutan, ada buku koridor Wabubi, kemudian ada beberapa dokumen, setidaknya menjadi rujukan referensi kita ya, bahwa kita bicara ini berbasis data. Yang terakhir mungkin saya ingin sharing tentang ini, kalimat yang saya suka ya. Mungkin Bapak Ibu coba bisa terinspirasi juga dengan yang lanjut. Ada teori evolusi dari Charles Darwin, itu dia bilang begini, Bapak Ibu. Makhluk hidup yang bertahan hidup bukan yang terkuat dan yang terpintar, namun makhluk hidup yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Artinya adalah Bapak Ibu bisa renungkan ya, bukan yang terpintar dan yang terkuat, tapi mampu beradaptasi. Jadi apapun situasinya, kesulitan apapun, kita harus bisa berpikir lebih positif untuk bagaimana cari solusi untuk kita bisa hidup lebih panjang dengan generasi kita yang lebih baik. Mungkin itu dari saya, terima kasih.